Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian Ibrani 11 ayat 31 dan kita akan membahas tentang iman seorang perempuan bernama Rahab. Saudara-saudara, Ibrani 11 ayat 31 berkata demikian. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Nah, saudara, ada yang menarik di sini ya. Siapa Rahab itu? Nah, saudara, kalau kita membaca bagian Alkitab kita, maka nama Rahab itu muncul pertama kali dalam Yosua 2 ayat 1. Dan jika saudara membaca kitab Yosua, maka kita akan tahu bahwa Rahab adalah seorang wanita berdosa dari latar belakang penyembah berhala, lalu kemudian dia mengakui Allah Israel sebagai Allah yang sejati atas langit dan bumi. Dan dalam bagian Yosua 2 ayat 10-11, Rahab berkata kepada para pengintai demikian, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah. Saudara, Rahab dalam peristiwa ini meninggalkan dewa-dewa Kanaan. Dan dengan imannya, ia bergabung dengan Israel dan Allah mereka. Kita bisa melihat dalam bagian surat Yakobus 2 ayat 25, di situ dijelaskan, dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Saudara, Rahab akhirnya kalau kita membaca di dalam bagian Alkitab, misalnya Matius 1 ayat 5-6, dia menjadi nenek moyang dari Yesus Kristus. Ya, di situ di dalam Matius 1 ayat 5-6 dituliskan silsilah Yesus. Salah satunya adalah Salmon. Dikatakan Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, dan Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Jadi Rahab menjadi bagian dari silsilah kehadiran Mesias, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara, apa yang kita bisa pelajari dari kisah seorang perempuan berdosa bernama Rahab? Keselamatan Rahab melukiskan bahwa sekalipun Allah sedang melaksanakan hukuman, ia menerima setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran. Kisah Rasul pasal 10 ayat 35 berkata, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Namun di setiap bangsa, orang yang takut akan dia dan melakukan apa yang benar berkenan kepadanya. Dan saudara, pemeliharaan Tuhan hadir bagi semua orang, sekalipun ia telah berdosa. Dan Rahab tampaknya adalah seorang, kalau digambarkan di dalam beberapa tafsir, adalah pemilik penginapan. Dan kalau sebelumnya dia memiliki kehidupan yang buruk, yang diragukan, dia telah meninggalkan kehidupan buruknya itu. Dan dengan iman, Rahab menerima orang-orang yang datang sebagai pengintai itu dengan damai. Dan bahkan keputusan dia untuk menyembunyikan pengintai itu, otomatis artinya dia melawan raja dan negaranya yang bersiap berperang dengan Israel. Maka itu dalam Yakobus 2 ayat 25 dikatakan dia melakukannya dengan iman. Iman seperti itu yang membuatnya berada di atas rasa takut kepada manusia. Rahab menolong para pengintai Israel karena dia takut dan beriman kepada Allah Israel. Rahab yakin suatu saat Israel akan menaklukkan Yeriko karena Allah Israel berkuasa. Pada saat itu rajanya sekalipun tidak akan mampu melindungi dia. Maka Rahab berharap agar Allah Israel melepaskan dia dari bahaya itu. Rahab mungkin tidak tahu banyak tentang Allah Israel, saudara-saudara. Tetapi ada satu hal yang dia yakini, yaitu bahwa Allah Israel adalah Allah yang Maha Kuasa. Selain memahami situasi sosial politik secara global, Rahab juga ternyata memiliki kepekaan spiritualitas yang memampukan dia memilih dan beriman kepada Allah Israel. Dalam hal iman, Rahab menjadi teladan, saudara, bagi kita. Di tengah situasi dunia yang gonjang-ganjing, dia tahu bahwa ada yang bisa dipercayai sebagai tempat pelindungan sejati, yaitu Allah Israel yang Maha Kuasa. Termasuk kita hari ini di masa kini, dalam situasi apapun yang sedang kita jalani, jangan takut, saudara.
ada Allah sekali lagi yang terus menjaga dan memelihara hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin.